kami dari kelompok Albert Einstein dan judul dari kami adalah Rancang Bangun Miniatur PJU menggunakan pembangkit listrik tenaga angin sebagai sumber alternatif ramah lingkungan. Sebelum menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Saya sendiri Kanza dari kelas 6A dan teman saya Melin dari kelas 6A, Della dari kelas 6C, Luis dari kelas 6B, Jibril dari kelas 6A, Arif dari kelas 6B, dan terakhir Fahmi dari kelas 6C. Karena sudah berkenalan, balik ke topik awal ya. Karena nama kelompok kami Albert Einstein, apakah Bapak Ibu tahu siapa itu Albert Einstein? Beliau adalah ilmuwan fisikawan teoritis terkemuka yang paling terkenal sebagai pencetus teori relativitas khusus dan relativitas umum yang mengubah pemahaman fisika modern seperti ruang, waktu, dan gravitasi. Beliau meraih Nobel 1921 berangkat penjelasan mengenai efek fotolistrik serta berkontribusi pada pemahaman laser, mekanika kuantum, dan kulkas Einstein. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 1 adalah pendahuluan. Latar belakang dari kelompok kami adalah kebutuhan energi listrik untuk pengguna jalan umum atau PJU merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat. Keberadaan PJU dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan pada malam hari. Beban konsumsi listrik dapat untuk keperluan PJU yang terus menambah tekanan terhadap pasokan energi nasional. Sistem PJU menggunakan tenaga angin memiliki keunggulan dari segi efisien dan keberlanjutan. Energi angin dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa bergantung pada jaringan listrik PLN. Sistem ini mampu beroperasi secara mandiri, hemat energi, dan mendukung pengurangan emisi karbon sektor penerang jalan. Penerapan teknologi ini menjadi langkah strategis menuju masa depan yang lebih bersih, mandiri, dan mudah bagi Indonesia. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara membuat miniatur PJU tenaga angin? 2. Apa manfaat penggunaan energi angin untuk energi listrik dibandingkan dengan listrik PLN? Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui cara membuat PJU tenaga angin yang dapat menyala dan menunjukkan cara kerja energi angin dalam menghasilkan listrik. 2. Untuk mengetahui manfaat penggunaan energi angin dibandingkan listrik dari PLN. Next. Manfaat. 1. Bagi siswa dapat menambah pengetahuan tentang energi angin dan cara kerjanya dalam menghasilkan listrik. 2. Bagi sekolah dapat menjadi bahan pembelajaran dan proyek sains yang menarik tentang energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. 3. Bagi lingkungan, membantu mengurangi ketergantungan terhadap
Hijauan pustaka. Apa Bapak Ibu tahu apa itu energi? Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja dan daya kuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses. Energi dapat berubah dan berpindah bentuk sehingga dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses. Energi juga memiliki sifat fleksibel yang artinya energi dapat berpindah dan berubah. Tujuan energi untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan. Energi dapat berpindah dan berubah bentuk sehingga dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses. Jenis-jenis energi. Energi tak terbaharui dan energi terbaharui. Energi tak terbaharui adalah sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat, yaitu minyak bumi dan batu bara. Energi terbaharui ada matahari, energi angin, panas bumi, dan biomasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan dan memiliki efisiensi kerja yang baik. Jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya, prinsip PLTB adalah dengan memanfaatkan energi kinetik angin yang masuk ke dalam area efektif turbin untuk memutar balik-balik atau kincir angin. Kemudian energi putar ini diteruskan ke generator untuk membangkitkan energi listrik. Pelaksanaan kegiatan bab 3. Alat dan bahan. 1. Kardus bekas atau pembuatan miniatur. 2. Kabel, baterai, dan dinamo. 3. Triplet dan lem tembak. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses pembuatan. 1. Pengumpulan kardus bekas dan bahan lainnya. Bapak Ibu, kami mengumpulkan kardus. Bapak Ibu, kami mengumpulkan kardus, setiap orang satu kardus, serta memastikan kardus dalam kondisi baik dan tidak rapuh untuk dipotong menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang diinginkan. 2. Membuat miniatur. Bapak Ibu, setiap potongan dibentuk menjadi miniatur yang menyerupai rumah, masjid, kincir angin, dan gardu. Jadi Bapak Ibu, proses pembentukan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan proporsi, kerapian, dan kesesuaian bentuk agar menghasilkan miniatur yang realistis. 3. Merangkai listrik. Bapak Ibu, merakit rangkaian listrik dengan penghubungan komponen utama seperti generator pada kincir angin, kabel, saklar, dan lampu. Jadi Bapak Ibu, setiap komponen dirangkai sesuai dengan skema yang telah direncanakan agar aliran listrik dapat berjalan dengan baik. 4. Dicoba.
dapat berjalan dengan baik. 4. Uji coba rangkaian listrik ke miniatur. Jadi, Bapak Ibu, uji coba dilakukan untuk memastikan bahwa listrik yang dihasilkan oleh kincir angin dapat mengalir dengan baik ke lampu jalan dan berfungsi sesuai dengan skema yang berfungsi sesuai perancangan. 5. Finishing. Bapak Ibu, mari saya tunjukkan langsung pada miniatur yang kelompok kami buat. Tolong lampu dimatikan. Jadi, Bapak Ibu, dari energi angin sebagai komponen utama kelompok kami, sehingga bisa menggerakkan kincir angin dan menghidupkan PJU, yang dimana energi juga disimpan dalam baterai. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Keempat adalah penutup. Kesimpulan dari proyek kami yaitu energi angin berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Miniatur yang dibuat mampu menunjukkan bahwa listrik yang dihasilkan oleh kincir angin dapat digunakan untuk menyalakan lampu PJU secara efektif. Selain itu, penggunaan energi angin dapat mengurangi ketergantungan pada listrik. Penggunaan energi angin dapat mengurangi ketergantungan pada listrik dari PLN, menekan dampak pencemaran lingkungan dan serta menjadi solusi penerangan yang efisien, khususnya di wilayah yang memiliki potensi angin dan getaran aset listrik. Miniatur ini juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman tentang memanfaatkan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari miniatur ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman tentang energi angin dalam sehari-hari. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Like a dog without a bone and acting right alone. Jadi Bapak Ibu, itu contoh video PJU yang asli yang ada di JLS Kabupaten Sampang. Dipersilakan untuk mengunjungi JLS Kabupaten Sampang. Like a dog without a bone. Kata-kata dari kelompok kami. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Jika diawali dengan pantun, maka diakhiri juga dengan pantun. Aura kasih menggosok gigi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jadi insinyur atau direktur utama PLN gitu. Saya jadi Bapak Ibu, saya asli Nganjuk. Kota Nganjuk ini terkenal dengan kota angin. Mudah-mudahan angin di kota Nganjuk ini cukup baterai bisa menjadi listrik berkat ide mereka. Baik, luar biasa. Jadi ada dua saja singkat pertanyaan saya. Yang pertama, tadi disampaikan bahwa menggunakan energi angin ini ya, energi terbarukan itu lebih ramah lingkungan. Boleh dong dijelaskan maksudnya ramah lingkungan itu bagaimana dibandingkan dengan menggunakan energi konvensional? Ya. Ayo Pak SBY. Yang dimaksud ramah lingkungan itu gimana sih? Boleh dijelaskan singkat saja? Dibandingkan dengan tenaga listrik menggunakan tenaga konvensional lainnya. Jawab aja. Pertanyaannya, tadi kan disampaikan nih kalau pembangkit listrik menggunakan energi angin atau PLTB ini lebih ramah lingkungan ini. Boleh dijelaskan nih lebih ramah lingkungan ini dibandingkan dengan menggunakan energi konvensional lainnya, maksudnya gimana? Yang dimaksud dengan ramah lingkungan? Lebih hemat uang. Oh, lebih ramah boleh. Iya, lebih hemat ya uangnya ya. Terus ada kalau menggunakan energi yang lain itu kan ada emisinya ya, ada polusi. Kalau energi angin tidak ada ya, mengurangi polusi. Berikutnya boleh dong adik-adik saya tahu ini referensinya didapatkan dari mana? Didapatkan dari perumahan. Dari buku mana atau dari situs apa untuk membuat penelitian ini? Di daerah pesisir karena terlalu di daerah pesisir angin terlalu kuat maka dibuat seperti ini. Oh, idenya berasal dari pengamatan di daerah pesisir, di banyak angin nih. Kenapa tidak kita manfaatkan gitu ya? Oke. Baik, untuk penulisan saya kira sudah sangat rapi. Luar biasa, mudah-mudahan penelitian ini terus berkembang dan selamat untuk adik-adik. Itu saja dari saya, terima kasih. Aplaus untuk mereka semua. Baik, ini sudah sangat, kalau saya mengagumkan ya penelitiannya yang dicoba. Tapi saya tadi agak takut karena yang pertama kita diberi minuman. Nah, takutnya juga saya mau kabur tadi. Ini adik-adik pernah kesetrum ya? Pernah ya? Makanya kok main-main dengan listrik ya? Ini saja pertanyaan saya karena tadi kan angin ya, kita mengandalkan alam itu ya. Bagaimana kalau misalnya apakah pernah mengalami ketika uji coba itu kecepatannya rendah atau juga kecepatannya tinggi, nanti efeknya ke baterainya. Mungkin bisa dijelaskan ketika mengadakan percobaan itu. Apakah ketika anginnya kencang itu baterainya kalau bahasa Madurnya letup? Apakah mengalami hal-hal semacam itu ketika melakukan percobaan? Dijelaskan. Jika anginnya terlalu kuat, energi baterainya
Jadi itu sudah pernah dilaksanakan ketika melakukan percobaan gitu ya. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Ini bagus, besok-besok agar coba di setrum ya. Baik, tetap semangat ya adik-adik ya. Saya salut sekali dengan adik-adik ini. Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu bicara di depan seperti adik-adik ini? Nggak pernah kan? Gimana gregetnya? Gimana ketika itu ngeblank pikiran kita gitu kan? Dan kami aja, bukan kami ya, saya saya aja jika dihadapkan di satu yang sangat itu semuanya serba baru ketemu, baru ini. Jadi pikiran kita kadang ngeblank, kemudian lupa yang mau diomongin begitu ya. Nah, tapi adik-adik ini tetap semangat. Kita salut sama dia. Tepuk tangan biar adik ini semangat. Saya salut juga batiknya bagus-bagus kan. Ini persiapan yang luar biasa pasti orang tuanya. Ini salut saya. Batiknya bagus-bagus. Oke, adik-adikku, kamu hebat ya, kamu hebat. Cuman ada yang perlu ditanyakan lagi. Pada saat pembuatan ini, rancang bangun ini, mana yang lebih sulit antara buat rancang bangun sama listriknya? Listriknya. Oke, cara membuat listriknya itu bagaimana? Prosesnya bagaimana, Nak? Kenapa kok sulit? Karena membutuhkan skill yang Ya. bukan skill yang menyambung kabel listrik. Nyambung kabel. Dari apa saja bahannya agar bisa listriknya itu nyala? Apa saja? Kabel, dinamo, saklar dan baterai. Dan baterai. Ngerti kenapa kok bisa nyala? Karena ada apanya? Karena ada angin dan dibantu oleh baterai. Oke, tepuk tangan. Jadi fokus utama dari penelitian yang kalian akan lakukan atau eksperimen ini rancang bangun atau listriknya? Fokus utamanya apa? Rancang bangun atau listriknya? Listrik. Oke, kenapa begitu? Jadi yang lebih sulit adalah listriknya ya. Tapi listriknya tadi sudah dicoba dari baterai, dari kabel sehingga muncul sebuah nyala lampu. Oke, tepuk tangan dulu adik-adik semua. Iya, sebenarnya yang mereka, Bapak Ibu, mohon maaf cara bertanya saya seperti itu. Kenapa adik-adik akan paham sebenarnya yang dia lakukan ini tidak hanya bangun ini saja miniatur saja, tetapi yang mereka lakukan adalah bagaimana menguji baterai dan angin hingga menjadi sebuah lampu yang nyala, begitu ya. Nah, ini bagus sekali. Nanti adik-adik bisa lebih dipertajam lagi di halaman 9 cara merangkai listriknya hingga menjadi sebuah cara merangkai alat dan bahan itu hingga menjadi sebuah lampu yang menyala. Karena ini fokusnya ada pada listrik. Ya, tadi di sini juga ada bagaimana membuat ruang bangun, dan yang ketiga itu merangkai listriknya lebih ditegaskan lagi atau lebih diperinci lagi anak ya. Agar apa? Pembaca paham bahwasanya begini loh cara membuat listrik dari tenaga angin begitu. Yang kedua, masukkan
simpulan itu harus selaras dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada dua hal yang ditanyakan, maka dalam kesimpulannya pun juga harus menjelaskan dua hal. Begitu ya. Oke, Bu Hida, salut pada kalian. Bapak Ibu, inilah anak-anak hebat kita. Semoga mereka yang berdiri di sini nantinya dapat meneruskan kemampuan mereka. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih.